pemirsa, kali ini kami berada di Sidomulyo, tepatnya di budidaya puring. Dan di sini ternyata budidaya cukup lengkap, puring-puring yang dibudidayakan, sehingga sampai hari ini sudah bisa berjualan ke luar daerah. Bagaimana budidaya serta liputannya? Ikuti perjalanan kami bersama tim inspirasi kita. Ini adalah puring-puring yang dibudidayakan di tempat ini. Kalau pemirsa perhatikan, di situ banyak sekali puring-puring yang ada, dan rata-rata berbagai macam puring yang ada di tempat ini. Sehingga kalau pemirsa lihat di situ, kita bisa menikmatinya dengan baik. Kalau dilihat di sini, berbagai macam puring yang ada di tempat ini, jenisnya kurang lebih ada 100, dan nama dari budidaya ini adalah Kejoratani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu. Nah, ini coba pemirsa perhatikan nih. Tempatnya luas sekali dan berbagai macam puring disiapkan di sini. Dan kabarnya puring-puring yang dibudidayakan di sini sudah dikirim ke luar pulau, seperti Sulawesi dan juga di Kalimantan. Nah, itu ya. Kalau yang ini mungkin kita akan jual sekitar harga 2 jutaan. Ini? Karena ini kelasnya kan udah kontes. Terus ini kan pertama dia hibrid, kedua memang belum dipasarkan di Indonesia. Oh, terus anunya sendiri dari mana? Ini asalnya persilangan. Memang daya keberhasilannya itu minim sekali, hanya 2% lah dari 100%. Terus tingkat kegagalannya itu tinggi banget. Ini yang kemarin masuk Jawa Pos ini. Cuman kita belum. Harganya sampai berapa, Mas? Ya kalau dilepas mungkin 2 juta. Wah, Ini 2 juta. 2 juta. Luar biasa ini. Paling mahal ini ya? soalnya belum ada namanya. Belum ada namanya. Oh, belum ada namanya. Ya, kalau ini namanya Red. Ini berbagai macam puring yang ada di tempat ini. Harganya cukup lumayan pemirsa. Dari ratusan, kemudian sampai jutaan rupiah. Dan puring-puring yang ada di sini adalah berkualitas, sehingga pembelian di tempat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini bunga-bunga puring yang ada dan dibudidayakan di tempat ini pemirsa. Jadi kalau pemirsa menginginkan tanaman puring yang akan ditanam di rumah, ini tempatnya. Harganya variatif dan tinggal bagaimana kita bisa mencari tanaman yang pas untuk ditanam di rumah kita. Salah satu puring di sini cantik sekali, warnanya merah dan juga daunnya sangat lebar.
luar biasa di sini ya tanaman ini. Ternyata pemirsa, puring-puring itu berbagai macam jenis dan luar biasa kalau kita lihat dan kita nikmati keindahan dari puring ini. Oscar. Kalau ini harga sampai 30 ribuan. Ini namanya Oscar pemirsa. Cukup murah, 30 ribu. Usia 3 bulanan. Kabarnya pemirsa, jenis-jenis puring di sini ada yang namanya mirip-mirip artis. Jadi kalau pemirsa nanti melihat atau mungkin mencari jenis-jenis jenis-jenis puring di sini, ada nama-nama artisnya juga, unik ya. Tapi keindahannya luar biasa dari puring di sini. Puring yang masih ditangkar, yang sedang disiapkan untuk dipindah di tempat yang lebih terang. Ini untuk budidaya supaya benih-benih yang ditanam bisa cepat tumbuh di dalam ruangan seperti ini. Ini polybag yang disiapkan dari petani bunga puring yang akan diberi bibit untuk diperbanyak nantinya, sehingga tempat ini disiapkan untuk budidaya puring yang lebih banyak. Kali ini kami sudah melihat beberapa tanaman di Kejora Tani dan sekarang kami mau wawancarai dengan pemiliknya. Nah ini pemiliknya ada di depan kami. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore. Boleh tahu namanya? Nama saya Andi Prayogi. Mas Andi Prayogi. Mas Andi, boleh kami bertanya kenapa sampean budidaya tanaman puring kok tidak tanaman yang lain? Jadi gini, awalnya sekitar 3 tahun lalu kita pernah jualan puring tapi hanya kelas lokalan. Nah, Awalnya lokalan ya? Awalnya lokalan, ternyata kita dapat kendala. Pertama itu kendalanya ya terus terang kita dihina bahwa tanaman ini tanaman kuburan. Tanaman makam gitu ya? Makam. Untuk saksinya kita mencari solusi, tanya ke teman-teman, ternyata jawabannya juga sama. Akhirnya saya sowan ke pondok, tanya ke Gus waktu itu Gus Suryono di Biro, Pondok Miftah Biro. Terus saya tanya, dia ngasih jawaban agar saya bisa menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ternyata jawabannya simpel, ya memang tanaman ini tanaman pepeling. Pepeling itu dalam bahasa Indonesianya mengingatkan gitu ya. Tanaman mengingatkan bahwa kita suatu saat kita pasti meninggal dan pasti ditancepi sama tanaman puring. Cuman yang kita budidayakan di sini bukan tanaman makam. Oh gitu ya. Jadi sekarang ada sekitar 100 jenis lebih lah. Kurang lebihnya di sini. Lebih di kebun sini. Dan semuanya tidak ada tanaman
kuburan atau tanaman makam itu ya. dari segi spiritual. Kenapa kita pilih tanaman puring. Yang kedua ya memang karena saya hobi. Oh, karena hobi tanam bunga ya. Hobi tanaman lah. Karena kita dulu pernah sekolah kan, pernah sekolah di pertanian. Dulu kan sekolah saya waktu SMA itu SMK Pertanian. Dulu terkenalnya SPP SPMA Kediri. Gitu ya. Juga pernah mengenyam pendidikan kuliah tapi tidak lulus. Jurusannya pertanian juga. Kurang 2 semester saya sebenarnya sarjana tapi tidak lulus. Nggak apa-apa, yang penting sekarang jadi pengusaha ya. Dari hobi tanaman itu saya melihat tanaman ini pertama unik dari segi daun. Dia daun ada banyak jenis, ada daun bulat atau biasa disebut apel, ada daun lebar, ada daun sempit. Terus karakternya pun beda ya. Oh, gitu ya, menarik sekali ya. Berbeda. Terus yang lebih unik lagi warnanya juga berbeda-beda. Iya. Mungkin menegaskan bahwa ini ciptaan Tuhan yang sangat indah gitu loh Mas. Oh gitu. Itu dari segi hobi. Kalau yang terakhir mungkin dari segi ekonomi kan. Iya. Itu untuk saat ini sumber penghasilan saya untuk menghidupi keluarga saya ya dari tanaman ini. Dari puring ini ya. Dari tanaman. Sekarang saya punya 3 kebun. Jadi kebun induk sini, terus kebun kedua ada di Jalan Selamat, ya tetap di Sidomulyo cuma dia gang 3. Kalau sini kan gang 4. Terus satu lagi ada di sawah. Itu yang baru mulai itu. Semuanya puring ya. Semuanya puring. Yang di kebun kedua itu hanya khusus produksi. Kemarin saya hitung sekali produksi sekitar 7.000 sampai 8.000 populasi tanaman itu campur, mulai dari koleksi sampai yang kelas menengah ke bawah atau romosan. Itu ya. Sekarang bagaimana ya dengan pemasaran? Sejauh mana sekarang ini pemasaran yang dilakukan setelah 3 tahun? Oke, untuk pemasaran 1 tahun pertama kita memang kesulitan. 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu memang karena kita kalau di Jawa prosesnya masih babat. Terus tingkat kesulitannya yang pertama itu sudah hampir putus asa Pak. Jadi sempat ya putus asa. Karena kita tidak bisa menjual keluar daerah. Terus awalnya coba-coba posting di Facebook, ternyata mulai tahun 2018 sampai sekarang ya alhamdulillah kita mampu mengirim ke luar Jawa, termasuk di NTT Kupang itu tepatnya di Waingapu, Rotendao. Terus kalau yang di Sulawesi itu di Pinrang sama di Makassar. Oh gitu ya, langsung kirim ke sana. Dan rata-rata yang kita kirim itu adalah mereka yang punya stand bunga atau stand di pasar bunga. Gitu. Tapi kalau pribadi jarang ya. Kalau pribadi kita tetap melayani 1-2 pohon itu untuk hari ini. Yang paling ramai itu di masyarakat daerah Jawa Tengah ke barat sampai ke Bogor. Gitu ya. Bicara mengenai harga nih, di sini harganya seperti apa ya? Boleh tahu enggak? Boleh. Untuk harga untuk yang kelas ke bawah atau kelas romosan. Romosan itu namanya ya. Iya, romosan itu kelas menengah ke bawah. Itu harganya 5.000-an itu untuk ejaran. Oh, ejarannya ya. Ejaran di sana ada macam-macam, banyak jenisnya. Terus untuk kelas menengah kisaran harga 50 sampai 300 ribuan itu tergantung jenisnya. Jenis dan ukuran. Sedangkan kalau yang untuk yang kelas koleksi dan kelas atas itu rata-rata harganya kalau ukurannya besar ya bisa sampai 1 sampai 2 juta. Wah. Itu seharga HP saya itu Mas. Baik ya. Karena mungkin untuk yang harga atas-atas itu mungkin yang pertama kita hasil hibrida atau hasil silangan. Silangan. Terus yang kedua memang belum banyak di pasaran. Yang ketiga dari tingkat kesulitan merawat. Biasanya gitu seperti ya. itu. Contohnya yang di sini dikenal dengan nama-nama itu apa Mas? Contoh aja beberapa. Contoh jenisnya lah. Contoh jenisnya kalau yang apel ya apel busarin itu Busarin. Thailand series.
Itu daunnya bisa hampir 1 piring kecil lah. Oh gitu ya. Iya, daunnya. Nah, saya dengar tadi ada nama-nama artis juga ya. Ya, Oh ada. itu unik ya. Ya, itu kelas daun lebar. Oh daun lebar. Ada puring Dewi Persik, ada puring Ayu Ting Ting, Oh gitu ya. ada puring Zaskia, Wah, terus nama-nama ada Shirley artis. Busi. Tapi nama Mas Yogi sendiri belum ada. Belum. Ya mungkin nanti kalau sudah jadi breeder kita mungkin Jadi ada nama kasih sendiri ya. kode KT atau apa lah. Oh gitu ya. Oke pemirsa, ini keunikan dari puring. Baik, terima kasih Mas Yogi untuk wawancaranya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa ya. Amin. Oke, terima kasih. Sekian pemirsa liputan kami saat berada di Sidomulyo, tepatnya di Kejuratani, dan kita sudah melihat berbagai macam puring yang ada di sini, sekaligus bisa wawancara dengan pemilik Mas Yogi. Semoga liputan ini bisa bermanfaat untuk kita. Bagaimana setiap pekerjaan yang kita lakukan hendaknya tetap semangat sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa untuk keluarga kita. Sekian liputan kami, salam inspirasi.